Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, jiwa dan raga. Semua manusia secara umum sama. Semua orang memiliki ciri-ciri yang khas dari sisi jiwa yang tersembunyi di dalam raganya. Setiap orang berbeda-beda, karena itu diperlukan penjelasan yang lebih khusus. Kaidah umum menyatakan setiap orang dapat kembali ke sumber ajalinya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalil-dalil agama yang jelas dan tegas merupakan petunjuk bagi siapa saja untuk perjalanan kembalinya, dengan menapaki satu tingkatan kepada tingkatan lainnya. Ia sebenarnya tengah mendaki jalan ruhani untuk mencapai alam ilmu tingkatan tertinggi. Rasulullah SAW memuji tingkatan ini dalam sabdanya, "Ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun, yaitu ma'rifat ilmu." Untuk mencapai tingkatan itu, pertama-tama orang harus meninggalkan keburukan dan kemunafikan di dalam amalnya, sehingga orang lain dapat menjadi saksi atas dirinya. Selain itu, ia harus menetapkan 3 macam tujuan bagi dirinya sendiri. Tujuan pertama disebut ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal yang tentram atau surga duniawi. Tujuan kedua disebut naim, taman keriduan Allah bagi para makhluknya, yaitu surga yang berada di alam malaikat. Tujuan ketiga disebut firdaus, surga samawi, yaitu surga yang di alam ketunggalan akal sebab, tanah, air, jiwa, nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Itulah 3 macam imbalan yang merupakan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang berusaha menempuh tingkatan-tingkatan ilmu ini. Mengikuti ajaran agama, menghilangkan kemenjemukan dalam dirinya, serta memerangi hawa nafsunya untuk mencapai persatuan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Itulah imbalan atas perjuangan meraih tingkatan ma'rifat, tingkatan yang memungkinkannya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW setelah mengatakan, ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, dengan seseorang mengetahui kebenaran yang menghimpun dalam dirinya semua jalan dan kebaikan, ia harus mengamalkan kebenaran itu dan harus mengenal kesalahan serta meninggalkannya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan ajarkan kami tentang kesalahan, lalu mudahkan kami untuk menjauhinya." Tujuan mulia itu mungkin saja dicapai di dunia ini. Bagi orang yang telah mencapainya, tidak ada bedanya antara tidur dan jeda. Karena dalam tidur, jiwa dapat kesempatan untuk berjalan ke rumah sejatinya, yaitu alam ruh, lalu kembali ke alam jasad dalam keadaan baru. Layaknya mimpi, kejadian yang dialami mungkin terpecah-pecah, tetapi mungkin juga bersifat utuh, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Miraj. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Keadaan seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh." Orang berilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang telah meraih pengetahuan sejati, yang tak mengenal huruf dan suara. Pengetahuan itu diperoleh dengan terus-menerus membaca kalimat tauhid dengan lidah dan hatinya. Hatinya telah masuk ke dalam cahaya ilahi melalui cahaya tauhid. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Pengetahuan batin mengenai ilmu batin adalah relung rahasiaku. Jika ku masukkan pengetahuan ini ke dalam hati hamba-hambaku yang soleh, takkan ada yang dapat mengetahui keadaannya kecuali aku. Aku seperti sangkaan hambaku. Jika ia mencari dan mengingatku, aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam hati, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dan menyembah namaku dalam kelompok, aku akan mengingatnya dan menyambutnya sebagai hambaku yang soleh dalam kelompok yang lebih baik. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan jalan ini adalah dengan bertafakur. Sesuatu yang jarang dijalankan kaum awam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tafakur sesaat lebih utama dari ibadah setahun, atau sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Nilai setiap amal terletak pada hakikatnya. Sesaat tafakur dalam hadis tersebut tampaknya mengandung 3 nilai yang berbeda. Orang yang menafakuri sesuatu urusan dan berusaha menelusuri sebabnya, niscaya akan menyadari bahwa setiap bagian urusan itu memiliki banyak cabang, dan bahwa setiap penggalan peristiwa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tafakur seperti inilah yang dianggap lebih utama dari 1000 tahun beribadah. Sama halnya tafakur mengenai ma'rifat yang disertai tekad kuat untuk mengenal Allah dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah, sebab tafakur seperti itu adalah pengetahuan yang sejati. Pengetahuan sejati adalah makam tauhid. Seorang pencinta sejati akan menyatu dengan kekasihnya. Dari alam materi ini, ia terbang dengan sayap ruhani ke alam karunia. Ia dianggap lebih mulia daripada orang yang beribadah karena ahli ibadah berjalan kaki menuju surga. Sedangkan ia terbang ke berbagai alam yang dekat kepada Tuhannya. Setiap pencinta memiliki mata dalam hati mereka. Mereka memiliki sayap bukan dari daging dan darah, terbang menuju para malaikat mencari Tuhan mereka. Para pecinta itu terbang di alam batin. Merekalah orang yang berilmu. Mereka dianugerahi gelar sebagai manusia sejati. Para kekasih dan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayazid Al-Bistami, semoga Allah meridhoinya, berkata, orang yang berilmu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufi lain mengatakan bahwa mereka dekat kepada Allah karena mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya para pecintalah yang akan mengenal sang kekasih dengan sangat dekat. Mereka menjadi sahabat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mereka adalah keindahan, meskipun tampak seperti orang kebanyakan. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat-sahabat dekatku tersembunyi di bawah jubahku. Tak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Jubah itu adalah tampilan mereka yang sederhana dan bersahaja. Mereka tersembunyi bagaikan pengantin wanita yang ditabari tirai pengantin. Dapatkah kau melihat kecantikannya? Wallahu a'lam wa bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.